Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dera. Saya di sini akan membahas topik pengolahan data terdistribusi dan bahayanya. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya yang terdiri dari 4 anggota. Langsung aja masuk ke pembahasannya. Pengolahan data terdistribusi. Sistem pengolahan data terdistribusi merupakan sekumpulan interkoneksi komputer untuk memenuhi kebutuhan pengolahan informasi dari suatu entity, perusahaan, atau organisasi modern. Pada dasarnya, sistem pengolahan data terdistribusi merupakan penyedia pelayanan pengolahan data yang didukung oleh komputer dan komunikasi. Sistem pengolahan data terdistribusi berarti juga meletakkan sumber daya komputer ke tempat di mana user berada, di mana sumber daya tersebut secara geografis terpisah dan saling interkoneksi secara online atau langsung. Sistem komputer sekarang kelihatannya menghubungkan banyak prosesor yang besar maupun kecil dalam jarak yang jauh dengan menggunakan jaringan komputer. Pengolahan terdistribusi dimaksudkan sebagai banyak prosesor yang biasanya dihubungkan dengan telekomunikasi. Berapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam perancangan sistem pengolahan data yang terdistribusi, yaitu di mana informasi harus disimpan dan diolah, di mana dan bagaimana bentuk data yang disimpan, bagaimana struktur data yang disimpan, bagaimana mengakses data tersebut. Karakteristik pengolahan data terdistribusi antara lain, beberapa data digunakan pada banyak lokasi, sering diperlukan sistem manajemen database yang memberikan akses kepada banyak pemakai dengan view yang berbeda dari data yang sama. Peningkatan biaya penyimpanan per bit pada unit penyimpanan yang sangat besar lebih rendah dibandingkan pada penyimpanan yang lebih kecil. Beberapa masalah pada data yang terpisah secara geografis adalah masalah integritas, kepemilikan, dan kemacetan atau deadlock ketika banyak prosesor mengupdate data yang sama. Pemanfaatan pengolahan data terdistribusi dapat memberikan manfaat bagi sistem yang mengimplementasikannya. Hal ini disebabkan oleh kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, antara lain kinerja yang lebih baik karena data ditempatkan di tempat yang sesuai dengan kebutuhan dan komputer-komputer dalam sistem dapat bekerja secara paralel, sehingga pembebanan pada komputer atau server menjadi seimbang. Alasan ekonomis, yaitu bahwa merancang sistem yang terdiri atas jaringan komputer-komputer kecil atau sederhana dibandingkan dengan mengimplementasikan komputer tunggal yang canggih. Alasan modularitas, yaitu bahwa sistem-sistem yang bekerja dalam basis data terdistribusi dapat dimodifikasi, ditambah, atau dikurangi tanpa mempengaruhi modul lain, sistem lain dalam basis data terdistribusi, dengan pembagian lokasi data. Jika terjadi masalah atau musibah pada sistem, tidak semua data terancam, melainkan hanya data pada tempat-tempat tertentu. Alasan organisasi dan otonomi pada sistem-sistem yang berpartisipasi, misalnya pada suatu kantor perusahaan, terdapat beberapa departemen. Dengan pengolahan data terdistribusi, data-data perusahaan dapat disebar ke tiap-tiap departemen yang bertanggung jawab atasnya. Akan tetapi, di samping kelebihan-kelebihan yang dimilikinya, pengolahan data terdistribusi juga memiliki kendala, antara lain masalah kompleksitas, yaitu bukan pekerjaan yang mudah untuk membuat pengolahan data yang tersebar terlihat sebagai satu kesatuan. Administrator basis data mempunyai tugas ekstra untuk menjaga agar basis data yang tersebar di berbagai lokasi terlihat transparan. Di samping itu, pemeliharaan sistem-sistem yang berlainan lebih kompleks ketimbang pemeliharaan sistem besar yang utuh sebagai satu kesatuan. Tingginya kompleksitas juga dapat menyebabkan pembengkakan biaya. Masalah desain, yaitu bahwa desain yang dibuat harus memperhatikan arsitektur komputer yang terdiri atas sistem-sistem yang terpisah. Selain itu juga memperhatikan data yang difragmentasi atau dipecah-pecah ke dalam lokasi berlainan. Perubahan dari pengolahan data terpusat menjadi terdistribusi juga menjadi masalah karena belum ada standar metodologi dalam konversi DBMS terpusat menjadi DBMS terdistribusi.
Keamanan data, yaitu bukan hanya satu sistem yang harus diberi proteksi keamanan data, melainkan juga fragmen-fragmennya yang tersebar di berbagai lokasi, juga alur komunikasi antar sistem. Yang terakhir, kendala mempertahankan integritas, karena dalam menjaga integritas, sistem melalui jaringan juga dapat memakan resource yang besar dari jaringan. Bahaya dalam pengolahan data terdistribusi. Pengolahan data menjadi bagian yang mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan. Reorganisasi perusahaan juga diperlukan untuk menunjang pengolahan data terdistribusi. Tujuan dari strategi pengolahan data terdistribusi haruslah memaksimalkan keuntungan yang dihasilkan pengolahan data terdistribusi, khususnya membuat setiap pemakainya terlibat dan menghindari bahaya-bahaya yang utama seperti berikut ini. Yang pertama, hilangnya kontrol manajemen. Manajemen pengolahan data kehilangan kontrol keseluruhan dari pengolahan data karena kelompok pemakai yang membutuhkan komputer mini pribadi semakin bertambah. Pengolahan data terdistribusi berkembang secara random, tidak terancang dan terkontrol. Yang kedua, hilangnya kontrol dari ruang SIM. Pengumpulan informasi manajemen yang sangat mempengaruhi organisasi menjadi sangat sulit. Yang ketiga, suboptimasi. Developer lokal memenuhi kebutuhan lokal, bukan keseluruhan pengolahan data yang dibutuhkan untuk mengontrol perusahaan dengan efisien. Yang keempat, data incompatible. Data yang sama direpresentasikan dengan cara yang berbeda pada sistem yang berbeda. Tidak mungkin menghubungkan data ini untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi, tanpa menuliskan kembali program yang menggunakan data tersebut. Hal ini menjadi mahal. Yang kelima, hardware incompatible. Mesin yang dipilih oleh tiap kelompok pemakai berbeda, floppy disk dan program tidak dapat digunakan di tempat lain. Mesin tidak dapat dihubungkan dengan telekomunikasi dan lain-lain. 6. Software incompatible. Mesin yang berbeda mempunyai software yang berbeda, seperti controlling datanya, arsitektur manajemen jaringan, pelayanan tiap session, pelayanan manajemen database, dan lain-lain. Pilihan software yang kompatibel diperlukan untuk hubungan antar mesin, transfer data, dan penggunaan database jarak jauh. 7. Ketidakmampuan dalam distribusi. Komputer mini digunakan tidak secara profesional, tanpa standar, teknik yang terstruktur, dan dokumentasi yang cukup. Perancangan pengolahan terdistribusi yang buruk. 8. Kegagalan dalam menggunakan database. Mesin-mesin pemakai sering menggunakan file yang online, bukan manajemen database. Keuntungan teknologi dan database tidak digunakan, padahal ini dapat mengembangkan produktivitas dan fleksibilitas aplikasi. 9. Biaya perawatan berlebihan. Program harus sering dituliskan kembali karena alasan yang tersebut di atas. Biaya yang tidak diharapkan seperti untuk penulisan kembali program dan data, konversi, restrukturisasi, sistem dapat meningkatkan hingga lebih dari 80% dari biaya pengembangan instalasi. Tenaga kerja seharusnya digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang baru. Sistem terdistribusi perlu dirancang untuk perawatan. 10. Duplikat usaha. Fungsi yang sama diprogram berkali-kali oleh kelompok yang berbeda. Masalahnya, orang-orang yang pandai dalam komputer semakin banyak dicari. Mungkin sampai di sini penjelasan dari saya. Jika ada salah kata saat penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.